Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film Psikopat Rawat Cubluk lagi ya guys ya, yang berjudul Headset 3 tahun 2013. Apakah di film kali ini si Mary berhasil menghabisi psikopat rawat cubluk? Oke lah, daripada kalian kesel ke si dia karena lama dekat dengan si dianya malah jadian sama orang lain, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di film sebelumnya kita diperlihatkan si Mary yang berhasil menghabisi psikopat rawat cubluk. Setelah itu dia pun bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Namun tanpa si Mary sadari, lagi-lagi psikopat rawat cubluk itu kembali hidup. Hingga di tengah perjalanan, si Mary pun shock parah setelah mendengar suara psikopat. Dirasa psikopat itu hidup kembali, si Mary pun bersiap-siap untuk melawannya lagi. Dan lagi-lagi si Mary berhasil mengalahkannya setelah psikopat itu terjatuh ke sebuah sinso yang menyala. Hingga tubuhnya pun terbelah menjadi dua bagian. Dirasa kali ini benar-benar sudah modar, si Mary pun bergegas pergi sambil membawa bagian tubuhnya psikopat rawat cubluk. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang sheriff bernama Louis yang diminta oleh temannya yang bernama Maghrib untuk menggantikan piketnya nanti malam. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan oleh sebuah keriuhan. Dirasa telah terjadi sesuatu, si Louis pun bergegas mengeceknya. Dan ternyata itu adalah si Mary yang datang ke kantor sheriff sambil membawa bagian tubuh psikopat rawat cubluk. Dirasa si Mary ini adalah penjahat, tanpa pikir panjang mereka pun langsung menangkapnya. Who'd you kill? Sesaat kemudian si Louis pun langsung menanyakan ke si Mary apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian si Mary pun memberitahukan jika teman-temannya sudah modar dihabisi oleh psikopat rawat cubluk di sebuah rawa. Dan hanya dia sajalah yang berhasil selamat atas insiden itu. Mendengar hal itu, jelas saja si Louis pun tak mempercayainya. Terlebih lagi si Mary tak mendapatkan luka sedikit pun. Si Louis pun menduga jika si Mary lah si pembunuh itu. Tidak lama kemudian dia pun mendapatkan laporan dari rekannya yang sudah ada di rawa itu yang menemukan puluhan mayat ada di sana. Mendengar hal itu, si Louis pun bergegas pergi ke sana dan meminta ke temannya untuk menjaga si Mary sementara waktu. Namun saat akan pergi, si Louis pun dijegat oleh seorang wartawan kolot bernama Amanda yang meminta izin ke si Louis untuk mewawancarai si Mary. Pada awalnya si Louis melarang, namun karena si Amanda terus-menerus memohon, hingga akhirnya si Louis pun mengizinkannya. Kemudian kita dialihkan ke para medis yang sudah tiba di rawa itu dan kita pun diperlihatkan ke seorang anak sutradara yang di film ini bernama Andre, di mana mereka ditugaskan untuk mengambil para mayat yang ada di sana. Alright, Dad. What happened? Lalu kita dialihkan lagi ke si Amanda yang sudah bertemu dengan si Mary. Kemudian si Amanda pun meminta ke si Mary untuk menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi di rawa itu. Dia pun berjanji jika si Mary menceritakan semuanya, dia akan membantunya keluar dari penjara ini. Mendengar hal itu, si Mary yang ingin terbebas dari penjara pun langsung menceritakan semuanya.
Setelah mendengar cerita dari si Mary, si Amanda pun yakin jika psikopat rawa cubluk itu masih hidup karena menurut penelitian yang selama ini dia pelajari, psikopat rawa cubluk itu memiliki kemampuan regenerasi bak Orochimaru Boruto, dan karena kemampuannya itu, psikopat bisa hidup secara berulang-ulang. Namun si Mary tak mempercayainya karena dia yakin untuk kali ini psikopat rawa cubluk benar-benar sudah modar karena dia sudah melihat dengan matanya sendiri. Lalu kita dialihkan ke para medis yang berhasil menemukan jasadnya psikopat rawa cubluk. Kemudian si Andre pun meminta ke rekannya bernama Sandy untuk segera mengotopsi jasadnya. Setelah itu si Andre pun izin ke temannya untuk pergi mengambil jasad lagi. Di malam harinya kita pun diperlihatkan ke Sandy yang sedang bersiap-siap untuk mengotopsi jasadnya psikopat rawa cubluk. Namun tanpa si Sandy sadari, jasadnya psikopat rawa cubluk itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba malang sekali si Sandy pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dikejut abal-abal hingga pucat. Di sisi lain si Sheriff yang mendengar keriuhan itu pun berniat untuk mengeceknya. Di tengah kepanikan, si Sheriff pun berniat untuk meminta bantuan, namun belum juga berbicara, dia sudah modar mengenaskan. Di sisi lain, si Amanda yang mendengarnya pun yakin jika itu ulahnya psikopat rawa cubluk. Kemudian si Amanda pun mengajak si Mary untuk segera pergi dari tempat ini dikarenakan hanya si Mary sajalah yang bisa mengakhiri semua ini. Setelah itu, dia pun meminta ke si Maghrib untuk segera membebaskan si Mary sebelum rekan-rekannya modar. Tak ingin rekan-rekannya modar, si Maghrib pun bergegas membebaskan si Mary. Lalu kita dialihkan ke si Louis yang sudah sampai ke rawa itu dikarenakan ini pembantaian kelas kakap. Pemerintah pun sampai menurunkan polisi SWAT yang dipimpin oleh si Botak. Setelah memberikan instruksi ke anak buahnya, si Botak pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi. Kembali ke si Mary dan yang lainnya yang berniat pergi ke kota Ojona, di mana si Amanda berniat menemui ayahnya si rawa cubluk yaitu si Thomas. Mendengar hal itu, jelas saja si Mary pun merasa bingung karena setahu dia si Thomas sudah modar puluhan tahun yang lalu. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Louis yang sedang mencari pelaku pembantaian di rawa itu. Di tengah perjalanan mereka pun sok parah setelah menemukan jasad-jasad yang sudah modar mengenaskan bak diacak-acak monyet. Melihat hal itu, anak buah si Louis bernama Cory pun memberitahukan jika ini perbuatan psikopat rawa cubluk. Dia pun mengajak si Louis dan yang lainnya untuk segera pergi meninggalkan rawa ini jika tak ingin modar mengenaskan. Hingga tidak lama kemudian mereka pun dikagetkan oleh kedatangannya si Andre yang sedang ketakutan. Si Andre pun memberitahukan jika rekan-rekannya sudah modar dibantai oleh psikopat rawa cubluk. Mendengar hal itu, si Louis yang sudah mulai mempercayai keberadaan psikopat rawa cubluk pun berniat untuk meminta bantuan ke para militer. Namun si Botak melarangnya karena dia merasa dia dan rekannya bisa menangani masalah ini. Kemudian si Botak pun mengajak semuanya untuk bergegas pergi. Namun saat akan pergi, mereka pun dikagetkan oleh gerakan di balik ruyuk. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menembaknya.
Setelah itu dia pun meminta ke anak buahnya untuk mengeceknya. Namun karena anak buahnya berangan, dengan terpaksa si botak pun mengecek sendiri. Dan ternyata itu hanyalah seekor tikus rakyat yang sedang kelaparan. Di tengah rasa lega, tiba-tiba dirasa itu suara psikopat, si Andre pun mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi dari tempat ini. Sesaat kemudian mereka pun sampai ke depan rumahnya psikopat Rawa Cubluk. Lalu si botak pun meminta ke anak buahnya untuk masuk ke dalam. Setelah memberondong beberapa peluru ke rumahnya psikopat, si botak pun memberikan kode ke anak buahnya untuk segera melakukan penangkapan. Melihat anak buahnya dibantai dengan mudah, si botak yang kehabisan peluru pun berniat untuk adu mekanik. Naas sekali, si botak pun harus merasakan mules sampai modar setelah dicolok kokod kopet. Melihat hal itu, si Cory yang kesal pun berniat untuk membasoka si kopet Rawa Cubluk. Sorry, Rick. This one! Setelah berhasil meledakkan rumahnya psikopat Rawa Cubluk, dia pun yakin bahwa psikopat itu sudah modar. Namun di tengah rasa bahagia, tiba-tiba melihat psikopat Rawa Cubluk itu masih hidup, si Louis pun mengajak si Andre dan si Kokom untuk bergegas pergi dari tempat ini. Setelah ngalayak tangkurak si Cory hingga bucat, psikopat Rawa Cubluk pun semakin marah setelah melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Kemudian dia yang marah pun bergegas untuk memburu si Louis dan yang lainnya. Lalu kita dialihkan ke si Amanda dan yang lainnya yang sudah sampai ke rumah temannya yang bernama Mullen. Si Amanda pun memberitahukan jika tujuan dia datang ke rumah ini hanya untuk meminjam abunya si Thomas yang selama ini si Mullen simpan. Mr. McMullen? Shoot you dead for waking me up at this Setelah bertemu dengan si Mullen, si Amanda pun langsung mengatakan jika tujuan dia datang ke rumahnya ini hanya untuk meminjam abunya si Thomas. Dia pun berjanji akan mengembalikannya lagi setelah semuanya selesai. Mendengar hal itu, jelas saja si Mullen pun tak mengizinkan abu pamannya itu dibawa. Dirasa tidak ada cara lain, si Amanda pun langsung mengambil abu itu secara paksa. Setelah itu, si Amanda pun mengajak si Mary pergi ke rawa untuk memberikan abunya si Thomas ke psikopat Rawa Cubluk karena dia yakin dengan cara ini mereka bisa mengakhiri dendamnya psikopat Rawa Cubluk. Mendengar hal itu, jelas saja si Mary pun menolaknya karena dia tak ingin modar seperti teman-temannya. Namun si Amanda memaksa si Mary karena hanya si Mary sajalah yang bisa melakukan semua ini. Lalu kita dialihkan ke si Louis dan yang lainnya yang berniat pergi meninggalkan rawa ini. Namun tiba-tiba melihat psikopat Rawa Cubluk itu sudah ngajogrok di depan mereka, si Louis pun mengajak yang lainnya untuk segera masuk ke dalam perahu. Namun suenya kunci perahu itu telah hilang karena dibawa oleh rekannya si Andre yang sudah modar di tengah hutan. Di tengah kepanikan, si Louis yang melihat radio tantara pun berniat untuk meminta bantuan.
Hingga setelah laporannya diterima, tim pusat pun akan mengirimkan angkatan udara untuk menjemput mereka. Mendengar hal itu, si Louis pun mengajak yang lainnya untuk bersembunyi di kapal ini sementara waktu sampai bantuan datang. What is that? Namun baru juga ngarenghap, mereka pun panik setelah melihat si Kopet Rawa Cubluk yang mencoba maksa masuk. Di tengah kepanikan, mereka pun harus memikirkan cara agar bisa keluar dari kapal ini. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Mary dan yang lainnya yang sudah sampai ke rawa ini. Kemudian, si Amanda pun mengajak si Mary untuk bergegas mencari keberadaan si Kopet Rawa Cubluk. Now what? Sesaat kemudian mereka pun sok parah setelah menemukan banyaknya mayat yang modar mengenaskan. Dirasa si Kopet itu tidak jauh dari tempat ini, si Amanda pun langsung memanggilnya. Victor! Dirasa si Kopet Rawa Cubluk itu sudah pergi, si Louis pun berniat untuk mengeceknya. God, it's my wife. Amanda! Naas sekali, si Louis pun harus modar mengedaskan setelah dibetot oleh si Kopet hingga buntung. Di tengah kengerian, si Kokom yang melihat pistol si Louis pun berniat untuk mengambilnya. Namun sungguh lebar aing mah, si Kokom yang cantik ini pun harus menyusul si Louis ke alam baka. Kembali ke si Amanda yang sedang memanggil nama si Kopet. Hingga tidak lama kemudian si Kopet Rawa Cubluk pun muncul. Melihat hal itu, si Amanda pun langsung menyuruh si Mary untuk segera memberikan abunya si Thomas. Karena dia yakin dengan cara itu dendamnya si Kopet Rawa Cubluk bisa hilang. Walaupun ngeri, si Mary pun memberanikan diri untuk melakukannya. Dan sambil memberikan abunya si Thomas, si Mary pun meminta maaf atas kelakuan ayahnya yang menyebabkan rumahnya si Kopet itu terbakar. Namun suenya setelah si Mary memberikan abunya si Thomas, si Kopet Rawa Cubluk ini menjadi semakin marah dan berniat untuk menghabisi si Mary. Dan untungnya si Maghrib berhasil menembak si Kopet itu lebih dulu hingga tumbang. Dirasa si Kopet ini sudah modar, si Maghrib pun mengajak si Amanda dan si Mary untuk bergegas pergi. Namun tiba-tiba walaupun si Maghrib dan si Amanda harus modar, namun pada akhirnya si Mary berhasil mengalahkan si Kopet itu lagi setelah memukulnya menggunakan guci berisi abunya si Thomas. Hingga setelah itu, tubuhnya si Kopet ini pun menjadi melepuh setelah terkena abunya si Thomas. Dirasa ini kesempatan, si Mary pun berniat untuk memfatality. Setelah berhasil menghancurkan tubuhnya si Kopet, tim angkatan udara pun datang untuk menyelamatkan si Mary. Di sisi lain, si Andre yang mendengar suara heli pun bergegas untuk meminta bantuan. Kira-kira apakah si Kopet Rawa Cubluk ini benar-benar sudah modar? Dia paduli biagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Hit 3 tahun 2013. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.